she goes again. Every morning is the same. You walk home by my house, I wanna call out your name. I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing. You got me thinking what we could be, 'cause I keep craving. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kamu sedang menonton video media pembelajaran Al-Quran Hadis. Perkenalkan, nama saya Mutia Joni Putri. Saya mahasiswi semester 5 dari program studi Pendidikan Agama Islam di Yayan Bukit Tinggi. Ada yang tahu Yayan Bukit Tinggi di mana? Simak videonya ya. Pada video ini saya mengangkat sebuah judul, yaitu Al-Quranku Kitabku, yang mana judul ini merupakan materi pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, dengan adanya video ini diharapkan peserta didik mampu, yang pertama yaitu memahami pengertian Al-Quran, yang kedua memahami nama lain dari Al-Quran, dan yang ketiga mampu menerapkan bentuk perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan disimak video berikut. Check it out. Materi pembahasan Al-Quranku Kitabku. A. Pengertian Al-Quran. B. Nama lain Al-Quran. Dan C. Perilaku berpegang teguh pada Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa diambil dari kata qoro'a yang berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan secara istilah yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia, yang mana membacanya adalah ibadah. B. Nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran diantaranya diterangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, Quran Surah Al-Imran ayat 3, Quran Surah Al-Hijr ayat 9, Quran Surah Al-Furqan ayat 1, dan Quran Surah Al-Syu'ara ayat 192. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, nama lain Al-Quran disebut dengan Al-Quran, yang mana bunyi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya, dalam Quran Surah Al-Imran ayat 3, nama lain Al-Quran disebut dengan Al-Kitab, yang mana bunyi surahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Al-Imran ayat 3. Kemudian dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1, nama lain Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, yang mana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9, nama lain Al-Quran disebut dengan Al-Zikri, yang artinya peringatan. Bunyi surahnya adalah Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192, nama lain Al-Quran disebut dengan At-Tanzil, yang berarti diturunkan. Bunyi surahnya adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192. C. Perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Bentuk perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dapat dilihat dari yang pertama yaitu dia melaksanakan sholat 5 waktu, yang kedua hormat dan patuh kepada orang tuanya, taat apa yang dikatakan oleh orang tua, kemudian berbuat kebaikan kepada sesama, baik kepada sesama muslim maupun kepada sesama non-muslim. Kemudian berbagi kebaikan atau sedekah dengan sesama manusia.
Kesimpulannya, pelaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu adalah taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yang mana dia mampu menjaga hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dan mampu menjaga hubungannya dengan manusia, hablum minan nas. Nah, demikianlah pembahasan mengenai materi Al-Quranku, kitabku. Semoga dengan adanya media ini dapat menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan efisien, dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye.